edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Lagi rame inian Gus hah? Ada Gus A B C D wah hasil habaib kena wah rame anak puyeng udah bodoh. Bodoh amat biarin aja Beb, bodoh amat biarin aja Beb, jangan dibahas Beb, ya biarin aja. Alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah panas. Ana cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah. Klaim kalian dengan saling berbangga pada nasab kalian yang mulia, maka itu bukan menunjukkan kemuliaan. Hal itu tidak menunjukkan seseorang lebih mulia dan memiliki kedudukan utama di sisi Allah. Fathul Qadir 7 halaman 20. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, janganlah kalian saling berbangga dengan tingginya nasab kalian. Seharusnya kalian saling berbangga, manakah di antara kalian yang paling bertakwa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hadirin saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Sholawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengantarkan kita pada syafaat kelak. Selanjutnya kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Pasalnya hanya takwa dan iman yang menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat kelak. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita melihat begitu banyak perdebatan tentang keturunan. Mungkin dari mereka semua ada yang menyangka bahwa yang paling mulia adalah yang kaya harta, dari golongan konglomerat yang cantik rupawan, yang punya jabatan tinggi, merasa dari keturunan Arab dan atau bangsawan. Namun Allah sendiri menegaskan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ayat yang patut jadi renungan saat ini adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nas
Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat 13. At-Tabari rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling tinggi takwanya pada Allah, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi maksiat. Bukanlah yang paling mulia dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Tafsir At-Tabari 21.386. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari keturunan kalian. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mulianya seseorang di dunia adalah karena kaya. Namun mulianya seseorang di akhirat karena takwanya. Demikian dinukil dalam tafsir Al-Baghawi. Kata Al-Alusi, ayat ini berisi larangan untuk saling berbangga dengan keturunan. Al-Alusi rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di antara kalian di sisi Allah di dunia maupun di akhirat adalah yang paling bertakwa. Jika kalian ingin saling berbangga, saling berbanggalah dengan takwa. Ruhul Ma'ani 290. Dalam tafsirul Bahrul Muhit 10.116 disebutkan, sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, yaitu ada yang berasal dari non-Arab dan ada yang non-Arab. Maksudnya hal ini bertujuan supaya kalian saling mengenal satu dan lainnya. Walau beda keturunan, janganlah kalian mengklaim berasal dari keturunan yang lain. Jangan pula kalian berbangga dengan mulianya nasab bapak atau kakek kalian. Salinglah mengklaim siapa yang paling mulia dengan takwa. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang bertakwa itulah yang berhak menyandang kemuliaan, yaitu lebih mulia dari orang-orang yang tidak memiliki sifat takwa. Dialah yang paling mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jadi klaim kalian dengan saling berbangga pada nasab kalian yang mulia, maka itu bukan menunjukkan kemuliaan. Hal itu tidak menunjukkan seseorang lebih mulia dan memiliki kedudukan utama di sisi Allah. Fathul Qadir 7 halaman 20. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, janganlah kalian saling berbangga dengan tingginya nasab kalian. Seharusnya kalian saling berbangga manakah di antara kalian yang paling bertakwa. Syekh Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, Allah menjadikan kalian berbeda bangsa dan suku, ada yang Arab dan ada yang non-Arab, supaya kalian saling mengenal dan mengetahui nasab satu dan lainnya. Namun kemuliaan diukur dari takwa. Itulah yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang rajin melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Standar kemuliaan di sisi Allah bukan dilihat dari kekerabatan dan kaum, bukan pula dilihat dari sisi nasab yang mulia. Allah pun Maha mengetahui dan Maha mengenal. Allah benar-benar tahu siapa yang bertakwa secara lahir dan batin, atau yang bertakwa secara lahiriah saja, namun tidak secara batin.
Allah pun akan membalasnya sesuai realita yang ada. Tafsir Al-Karimir Rahman 802. Banyak hadis yang menyebutkan hal di atas, yaitu yang semulia-mulianya manusia adalah yang paling bertakwa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas akram, qala akramuhum indallahi atqahum, qalu laisa an hadza nas'aluka, qala fa akramun nas Yusuf nabiyullah ibnu nabiyullah ibni nabiyyun ibni nabiyillahi ibni khalilillah, qalu laisa an hadza nas'aluka, qala fa'an ma'adilil arab tas'aluni, qalu na'am, qala fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah orang yang paling mulia? Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf, Nabi Allah, anak dari Nabiullah, anak dari Nabiullah, anak dari kekasihnya. Jawab beliau. Orang tersebut berkata lagi, bukan itu yang kami tanyakan. Apa dari keturunan Arab? Tanya beliau. Mereka menjawab, iya betul. Beliau bersabda, yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika dia itu faqih, paham tentang agama. Al-Hadis riwayat Bukhari nomor 4689. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Al-Hadis riwayat Muslim nomor 2564. An Abi Dzarrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu unzur fa innaka laisa bi khairin min ahmar wala aswad illa an tafdulahu bi taqwa. Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, lihatlah engkau tidak akan lebih baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dengan takwa. Al-Hadis riwayat Ahmad. Juz 5 158. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih dilihat dari sanad lain. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berusaha untuk patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dengan meningkatkan ketakwaan. Seseorang akan lebih mudah untuk menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Takwa adalah konsep penting dalam Islam yang maknanya lebih dari sekedar takut kepada Allah. Ini adalah kesadaran mendalam bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Kita tidak pernah sendirian. Kesadaran ini diiringi dengan pemahaman bahwa Allah Maha Tahu. Artinya Dia mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, kita pikirkan, kita rasakan. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Saudaraku sekalian, dengan memahami takwa, umat Islam termotivasi untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Allah. Mereka berusaha untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka menjaga hati, ucapan dan tindakan mereka karena mereka tahu Allah selalu melihat.
takwa mendorong mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berakhlak mulia. Hidup dengan takwa membawa ketenangan dan kedamaian. Seseorang yang bertakwa tidak akan merasa takut menghadapi kesulitan karena mereka percaya Allah selalu bersama mereka. Mereka juga terhindar dari perbuatan dosa karena mereka tahu Allah Maha mengetahui. Takwa menjadi pedoman hidup yang membawa manusia menuju jalan yang benar dan diridhai Allah. Lebih lanjut, hakikat takwa tidak hanya sebatas ritual ibadah, tetapi juga termanifestasi dalam tindakan kemanusiaan. Hakikat takwa dan kemanusiaan adalah dua pilar fundamental yang saling terkait erat dalam kehidupan manusia. Takwa yang berarti kesadaran dan ketaatan kepada Tuhan merupakan landasan spiritual yang menuntun manusia ke arah kebaikan dan kebajikan. Di sisi lain, kemanusiaan merupakan esensi dari keberadaan manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang, empati, dan rasa hormat antar sesama. Takwa menumbuhkan rasa takut dan malu kepada Tuhan sehingga mendorong manusia untuk menjauhi segala perbuatan tercela dan selalu berusaha melakukan kebaikan. Kemanusiaan mendorong manusia untuk saling membantu, mengasihi, dan memperlakukan satu sama lain dengan adil dan penuh respek. Kedua pilar ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Takwa tanpa kemanusiaan dapat menjadikan kaku dan fanatik, sedangkan kemanusiaan tanpa takwa dapat terjerumus ke dalam kesombongan dan materialisme. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, jika kita menelaah lebih dalam, terdapat makna takwa yang lebih luas, yaitu takwa sosial. Konsep ini menitik beratkan pada hubungan horizontal antar manusia, menghadirkan dimensi takwa yang lebih membumi dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam Al-Quran surat Ali Imran, Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini berbicara tentang 4 ciri utama orang-orang yang bertakwa. Saudaraku sekalian, yang semuanya ciri 4 itu berkaitan dengan kehidupan sosial. Pertama, mereka yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Kedua, mereka yang mampu menahan amarah, mencerminkan kesabaran dan kontrol diri dalam interaksi sosial. Yang ketiga, mereka yang memaafkan kesalahan orang lain, menunjukkan sikap toleransi dan kasih sayang. Yang keempat, mereka yang berbuat kebaikan, membawa manfaat bagi orang lain dan menciptakan lingkungan yang positif secara keseluruhan. Keempat ciri ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa tidak hanya fokus pada hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga peduli terhadap sesama dan secara aktif memberikan sumbangsih untuk kemajuan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa dan penuh kasih sayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal dzikri wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.